Jadi alhamdulillah ini kita kan sudah 3 etape nih kan. Lumayan lah, Tapal Kuda, Metropolitan Surabaya Sidoarjo, sekarang lanjut ke Mataraman. Nah, sebelum etape Pantura dan Madura Raya itu kira-kira apa ya yang perlu kita evaluasi dan juga kita tangkap dari persoalan-persoalan teman-teman DPD dan para bacalek? Dinamika persoalan yang muncul kan jadi ada beberapa, diantaranya banyak caleg-caleg baru ketua. Pendatang baru di politik, belum punya pengalaman elektoral, ikut pemilu, pemilihan macam-macam. Jadi memang kita butuh upgrading ya teman-teman caleg pemula itu. Karena kan persoalan caleg-caleg pemula selain skill elektoral itu terkadang bagaimana cara menghadapi fenomena lapangan pemilu. Nah, pengalaman ketua mungkin bisa menjadi referensi lah buat teman-teman caleg baru yang nanti kita bisa kompilasikan. Tapi kalau dari sisi perasaan ya, denyut pada saat kita menyampaikan materi, baik itu materi pembedah dapil maupun saksi, itu forum yang kira-kira dihadiri 50 sampai maksimal 100 orang itu efektif kalau kita melakukan pembelajaran upgrading itu? Tahap awal ya, pemantik saya kira kita hanya mendiagnosa saja. Ya, denyutnya ini ada apa enggak, dan kemudian respon dari peserta baik caleg maupun struktur partai itu kelihatan mana yang sudah mengetahui teritori, mana yang belum dan seterusnya. Maka sebenarnya kita ini Mas Willy ada peta jalan itu sebagai panduan mereka untuk dari sisi mana untuk mengupgrade dirinya ini. Itu bisa kita rasakan Mas sebenarnya. Nah, itu aku cocok gitu. Jadi mungkin satu item itu peta jalan itu mungkin kita perlu buat per dapil dengan kabupaten. Kan selama ini kan kita hanya paparkan. Kita memang bagi ke DPD-DPD, tapi ya terbukti dalam kajian kita ini semua keputusan kita ini nggak terfollow up ke bawah. Jadi mungkin bisa kita distribusikan, diperbanyak aja, didistribusikan tapi per dapil tingkat kabupaten. Dan itu bisa dipegang juga kan untuk caleg provinsinya maupun caleg RI-nya untuk kalau mau berkomunikasi ke bawah. Ya, kira-kira seperti itu. Sama saya itu juga melihat itu kan menumbuhkan motivasi untuk mereka mau berkontestasi dengan dapil yang ada incumbent-nya. Ini kan kita kan sebetulnya juga sudah punya cara kan menyiasatin itu dengan mendorong para incumbent untuk mengejar perolehan kursi pribadi utuh. Dan itu kita berikan reward, kita berikan apresiasi terhadap potensi mereka untuk mengambil posisi-posisi strategis di alat-alat kelengkapan misalnya, sehingga kemudian potensi untuk mendapatkan kursi kedua itu bisa muncul. Tapi kok denyutnya saya belum kerasa gitu. Denyutnya para incumbent untuk mengejar suara pribadi utuh itu kok malah dapatnya dari orang, kadang-kadang malah pendatang baru yang lebih bersemangat gitu. Yang mungkin kita dapatkan karena mendengarkan informasi itu, lalu mereka justru malah bersemangat mencari yang incumbent, apalagi yang ketua DPD yang segala macam, kok kayaknya biasa-biasa aja gitu dengan itu. Belum direspon sebagai tantangan ya. Iya, karena teman-teman yang di bawahnya itu yang saya kasihan. Pertama, fenomena hari ini kan juga memang pertarungannya juga cukup ketat, keras, nggak seperti zaman-zaman dulu. Apa yang bisa mendorong? Tentu sudah kita buat itu skema gotong royong. Masing-masing diwajibkan mencari sesuai dengan pembagian kuota kursi dengan target perolehan suara. Nah, itu pun apakah perlu kita turunkan dalam sebuah aturan bahwa setiap DPD yang punya caleg, maka calegnya itu harus punya kemampuan mencari X suara di setiap dapilnya. Ada juga reward and punishment terhadap itu selain urusan masalah yang aturan DPP dan lain sebagainya, itu masalah tali AC. Apakah perlu juga kita seperti itu? Kan ada DPD yang merespon, Jember merespon misalnya, dengan mendorong DPC-nya untuk mencapai target tertentu, ada reward-nya, ada bonusnya, rantingnya juga seperti itu. Tapi kan ini nggak merata gitu. Ini membuat meratanya itu. DPD yang relatif settle ya.
yang secara elektoral sudah mapan itu punya regulasi internalnya sendiri. Minimalnya bisa jadi bukan 10% sesuai regulasi kita, tapi lebih pada angka minimal 1.000. Ya. Kan terjadi pada Surabaya Sidoarjo. Nah, yang lain-lain memang belum Grade-nya belum sih. mendiskusikan itu secara internal. Karena ini grade-grade kan di Ada klasifikasi. Ya berarti grade kepemimpinan kan. Iya. Nah kalau kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Ini roadshow ini anggap aja kita tadinya kan mau mendorong percepatan, tapi kan akhirnya kita menampung persoalan problematika yang kita temukan di lapangan. Yang harusnya pasca ini kita harus punya output lanjutan. Misalnya kita mau melakukan roadshow tahap kedua nanti mendekati DJT, ya harus ada yang kita bawa untuk mereka mendekati 3-4 bulan menjelang pemilu itu. Hasil rakerda mungkin ya, yang mendorong seperti yang pernah dilakukan oleh DPW pada rakerwilnya. Itu kan tidak pernah kita kompilasi. Oke. Ya, kita kan belum punya hasil-hasil rakerda yang menginsentif secara elektoral DPD-nya masing-masing yang memodifikasi regulasi kita itu kan kita belum punya. Ini keragamannya seperti apa? Ya. Nah, itu yang mungkin bisa kita kompilasi itu. Ini Ketua, mungkin banyak caleg baru yang juga pengen belajar dari pengalaman Ketua. Awal ketika menjadi caleg itu kan juga ada dinamika susah senangnya, tantangannya, hambatannya. Kan mereka belajar dari masa awal Ketua, bukan masa sekarang Ketua. Kira-kira gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi referensi teman-teman caleg-caleg pemula yang ternyata kita temukan banyak anak-anak muda, banyak perempuan-perempuan yang punya passion di politik. Nah ini saya kira perlu belajar dari Ketua. Dalam beberapa kesempatan sebetulnya saya juga sudah menceritakan, tapi makanya yang saya menganggap forum itu memang terlalu lebar untuk bicara tentang masalah upgrading kemampuan mereka melakukan upaya meraih suara ya. Memang forumnya harus jauh lebih kecil supaya jadi ini waktunya padat, kemudian forumnya begitu lebar, ya tingkat konsentrasinya nggak ada. Tapi saya ingin berbagi ya bahwa bagi caleg-caleg baru, yang pertama itu kan harus sadar dulu bahwa semua orang tidak otomatis jadi anggota. Semua pernah menjadi pertama kali mencalonkan dan semua pernah bukan siapa-siapa. Jadi apa yang kita sampaikan sebenarnya itu sangat pas bahwa kita itu melingkupin ruang kerjanya secara terbatas dengan kalkulasi yang kita kasih peta. Zaman dulu waktu awal saya nggak pakai peta, nggak punya peta, itu cuma feeling aja gitu. Sekarang kan kita sudah kasih peta jalannya. Jadi menurut saya peta jalan angka 10% perolehan di setiap wilayah atau daerah kerja itu menjadi salah satu yang menarik, dan kemudian bagaimana mengupdate 10% awal itu adalah perolehan suara dengan jaringan yang jelas. Setelah itu tinggal ditingkatkan, nggak perlu melebarkan ruang kerja menurut saya. Karena dulu saya juga 10% itu kan nggak melebarkan ruang kerja, tapi memperbanyak kuantitas suaranya. Setelah yakin 10% pertama dilalui, kita naikin. Terus seperti itu. Dan memang ini lebih mudah dan semangat ini mungkin lebih gampang didorong buat dapil yang belum ada kursi ya. Karena mereka kan faktor ada incumbent itu kan juga faktor yang mengganggu psikologis para bacalek ya tentunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bicara tentang contoh, saya kira di Jawa Timur ini juga banyak lah contohnya caleg yang mengalahkan incumbent gitu kan, atau caleg kabupaten mengalahkan RI, banyak lah contoh-contohnya yang bisa dilakukan. Bahkan dalam perjalanan kemarin saya ada belajar satu ibu-ibu yang walaupun sudah 2 kali mencalonkan gagal tapi memperoleh suara yang hampir 4.000-an gitu kan di dapil itu, hanya dengan melakukan program advokasi kepada masyarakat. Advokasi tentang masalah pengurusan akte kelahiran. Ini kan ya minim finansial yang harus dikeluarkan. Cuman memang harus semangat bekerja, keluar masuk perdesaan, keluar masuk ya itu betul-betul ya dia mengeluarkan energi. Memang pilihannya cuma 2 sih menurut saya. Yang pertama, kalau kita punya logistik yang kuat, maka kita diperlukan jaringan yang kuat untuk mendistribusikan logistik tepat sasaran. Tapi kalau kita tidak punya logistik yang kuat dan tidak punya jaringan, maka membentuk jaringannya itu kita harus punya waktu yang sangat lebar untuk keluar masuk
perkampungan, pedesaan, bahkan RT-RT di setiap desa dengan kumpul dengan orang-orang yang jumlahnya tidak banyak, mungkin cuma 10 orang, 15 orang untuk dilakukan advokasi apa. Nanti pasti akan menemukan problematika apa yang bisa dia angkat untuk diadvokasi dan dibantu dengan kehadirannya dia. Kalau tidak punya logistik. Tahapan ini saja sih gitu. Kita tahapan ini targetnya menyuntikkan kemauan yang kuat. Ya, betul. Aja. Kalau yang tadinya belum ada effort, sekarang kita suntikkan sama menghilangkan ketakutan-ketakutan di tengah realitas pemilu, money politik dan seterusnya seperti itu. Bagi caleg-caleg baru itu kan rasanya sudah ngeper duluan, padahal tadi ketua sudah notif itu bahwa banyak orang juga punya duit juga nggak jadi. Ya. Banyak caleg baru yang bisa mengalahkan incumbent. Nah itu kan sebenarnya peluang sebenarnya. Kalau misalnya minim logistik itu memperlebar jaringannya seperti apa. Nah ini saya kira memang perlu jadi pembelajaran caleg-caleg baru itu ketua. Ya mudah-mudahan diskusi-diskusi singkat kita ini kalau memang bisa di-share gitu, dibagikan menjadi sebuah cuplikan-cuplikan kecil gitu loh. Kalau seandainya Sukses story. Sukses story, tanya bagi orang yang pernah mengalahkan, yang punya rekor mengalahkan incumbent, ceritanya gimana. Orang yang mungkin minim logistik tapi kemudian bisa jadi, bagaimana caranya. Kita mungkin perlu buat seri dialog ataupun seri pengalaman gitu, sesi pengalaman untuk dibagi dalam yang nggak terlalu panjang, yang bisa mereka ulang-ulang dan kemudian mungkin bisa masuk di dalam benaknya mereka. Karena menjangkau ini juga nggak gampang. Kita aja bayangin aja 3 etapa itu juga agak termehek-mehek juga kita ini kan. Tapi ya ini sudah kita jalanin aja. Tapi ya outputnya menurut saya memang betul yang sampaikan Mas Agus tadi. Yang kita dapetin baru output menumbuhkan semangat, tapi belum pada tataran aplikasi di lapangan. Ya. Kira-kira dari apa yang sudah kita lalui saat ini, apa ya yang kira-kira mungkin ada ide-ide tambahan gitu supaya lebih sempurna lah perjalanan kita. Ya yang penting, yang pertama saya bersyukur bahwa roadshow ini direspon positif oleh seluruh DPD yang kita kunjungin. Kita menemukan banyak kasus-kasus yang itu memperkaya pemahaman kita untuk membuat langkah-langkah ke depan. Yang kedua, ada juga DPD-DPD yang karena belum kita kunjungi, karena melihat pemberitaan kita, melihat sosialisasi kita, lalu mempersiapkan diri sebelum kita datang. Nah, contohnya adalah Kabupaten Ngawi misalnya, itu sudah melakukan konsolidasi sampai dengan tingkatan dapil di kabupaten kota. Nah, padahal harapan kita memang tindak lanjut dari roadshow DPW ke DPD itu adalah tindak lanjutnya DPD-DPD itu melakukan roadshow yang sama di kecamatan-kecamatannya, DPD-DPD-nya melibatkan ranting. Kan kita DPW mengundang DPD dan DPC plus bacalek. Nanti DPD kami harapkan bisa menindaklanjuti itu dengan DPD dan bacalek per dapil berkunjung ke DPC dengan DPRD. Menggunakan apa? Ya kita perlu mempersiapkan buku saku itu. Dari peta jalan kita yang besar, kita pecah-pecah kecil-kecil menjadi per dapil tingkat kabupaten kota. Dan saya rasa sekali lagi itu bisa dipakai juga untuk provinsi dan pusat untuk mengawal tandem-tandemnya di tingkat kabupaten. Jadi ke depan saya kira teman-teman DPD mohon yang pertama tolong tindak lanjutin yang sudah kami jalankan kemarin 3 etapa ini yang sudah kita kunjungin, menindaklanjutin untuk turun ke DPD-nya masing-masing. Bagi yang belum kita kunjungin, karena setelah ini kita akan break sebentar untuk mempersiapkan perbaikan di sipol kita, silon kita di TCS itu. Nah sambil memperbaiki boleh aja kalau mau dimulai bedah dapil di tingkat kabupaten kota dengan mengunjungi DPC. Yang kedua PR kita di DPW mempersiapkan peta jalan dalam bentuk buku saku yang sederhana, yang itu bisa dipahami target-target perolehan suara di setiap kabupaten kota, setiap dapil, 1 kursi harganya berapa dan berapa persen yang harus dicapai dari masing-masing caleg. Dan yang ketiga, saya kira dari media center perlu mengkaji mungkin nggak kita melakukan talk show seperti ini gitu kan, diskusi dalam setiap etapa, kemudian kita memberikan pendidikan politik jangka pendek, dan kalau perlu suatu waktu kita bisa mendatangkan narasumber dari
yang punya pengalaman yang minim logistik bisa jadi, atau yang punya logistik tapi kurang berhasil, sukses story dan kemudian pengalaman-pengalaman pencalekan, kalau memang mau dibuat live sesi atau group session itu saya kira itu bisa juga dipersiapkan sama teman-teman media center. Dan jangan lupa Ketua, setelah roadshow ini kan silaturahim kita di berbagai elemen itu kan harus ada tindak lanjut tuh. Bagus tuh responnya. Ya, ya. Yang perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman kabupaten juga dalam rangka mau menambah caleg-caleg kita juga itu. Ya, lain kali kalau seandainya undang saya talkshow, tolong ini kopinya jangan terlalu manis. Manis sekali kopi ini. Saya nggak minum kopi pakai gula. Ya. Ya, jadi terima kasih. Ini kita pukul 20 berapa ya? Pukul 22.50 malam hari Jumat malam di Kabupaten Trenggalek. Setelah perjalanan dari Madiun, kita makan di Pecel 99. Kemudian tadi di perjalanan di bawah Sangu bluder apa itu? Cokro dari Madiun. Lalu di perjalanan kita kebelet semuanya dan kita makan ayam lodo, arimbi yang cukup fenomenal dan katanya juga kader PAN gitu kan, dari kita minta foto di situ. Dan ini masuk ke Trenggalek sebelum melakukan interview diskusi ini kita disambut oleh durian dari Trenggalek. Jadi saya kira tetap politik ini menggembirakan, kita nikmatin prosesnya. Insya Allah hasilnya dengan niatan yang sempurna, dengan cara yang baik, tujuannya juga baik. Mudah-mudahan insya Allah hasilnya juga baik. Terima kasih teman-teman semua. Saksikan pada penampilan-penampilan kita yang akan datang dengan kopi yang tidak terlalu manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.